Bayangkan dunia di mana listrik tersedia gratis untuk semua orang. Bayangkan jika mobil bisa melayang tanpa roda, atau jika kanker bisa disembuhkan dengan satu suntikan. Kedengarannya seperti fiksi ilmiah. Tapi bagaimana jika saya katakan bahwa teknologi seperti itu mungkin sudah ditemukan, tapi disembunyikan? Ada banyak teori konspirasi tentang teknologi revolusioner yang diyakini telah ditemukan, tetapi tidak pernah sampai ke publik. Apakah ini benar atau hanya spekulasi liar? Mari kita bahas beberapa penemuan yang dipercaya telah disembunyikan dari kita semua. Selamat datang kembali di channel Misteri Dunia, channel yang membahas berbagai misteri di seluruh belahan dunia. Baiklah, hari ini kita akan membahas tentang sebuah misteri penemuan revolusi teknologi yang hampir mengubah dunia. Kita mulai dengan Nikola Tesla. Nikola Tesla merupakan salah satu ilmuwan jenius terbesar dalam sejarah. Pada awal abad ke-20, Tesla membangun sebuah proyek ambisius yang disebut sebagai Menara Wardenslip. Tujuannya adalah mengirim listrik ke seluruh dunia tanpa menggunakan kabel. Jika itu berhasil, kita tidak perlu membayar tagihan listrik lagi. Namun, proyek ini didanai oleh JP Morgan, seorang konglomerat industri dan sebagai pemodal terkemuka di Amerika Serikat pada saat itu. Ketika Morgan menyadari bahwa Tesla ingin memberikan listrik secara gratis, dukungan finansialnya tiba-tiba dicabut. Menara Wardenslip pun dihancurkan dan teknologi Tesla menghilang. Apakah benar perusahaan listrik dan elit global sengaja menghentikan inovasi ini demi keuntungan mereka? Atau mungkin teknologi ini masih ada, hanya disimpan untuk kepentingan tertentu? Sekarang mari kita berbicara tentang sesuatu yang lebih misterius, yaitu teknologi anti-gravitasi. Ada laporan bahwa sejak Perang Dunia Kedua, beberapa negara termasuk Amerika Serikat dan Jerman telah bereksperimen dengan mesin yang bisa meniadakan gravitasi. Salah satu teori yang paling menarik adalah adanya proyek rahasia yang menggunakan teknologi reverse engineering dari UFO yang jatuh. Beberapa saksi mata termasuk mantan pejabat militer mengklaim bahwa Area 51 menyimpan pesawat yang tidak berasal dari bumi. Jika benar ada mesin anti-gravitasi, kenapa kita masih menggunakan mobil dan pesawat yang berbahan bakar fosil? Apakah ini teknologi yang hanya diperuntukkan bagi elit tertentu? Bayangkan jika kita semua menggunakan teknologi seperti ini, tentu itu akan mempermudah kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak lagi menggunakan bahan bakar fosil yang merenggut banyak uang. Selanjutnya kita masuk ke dunia medis. Beberapa ilmuwan mengklaim telah menemukan obat kanker yang sangat efektif. Tetapi entah bagaimana penelitian mereka menghilang atau dianggap tidak valid oleh pemerintahan. Salah satu kasus yang menarik adalah kasus dari Dr. Stanley, kira-kira seperti itulah namanya ya, yang merupakan seorang dokter yang mengembangkan terapi kanker dengan tingkat keberhasilan yang tinggi. Namun dia justru mendapat tekanan besar dari industri farmasi. Jadi Dr. Stanley ya, Dr. Stanley. Jadi Dr. Stanley, seorang dokter asal Polandia yang pindah ke Amerika Serikat, yang mulai melakukan penelitian tentang pemeriksaan peran peptida dalam tubuh manusia. Ia menemukan bahwa orang sehat memiliki peptida tertentu yang tidak ditemukan dalam tubuh pasien yang terkena penyakit kanker. Ia mengembangkan anti-neoplaston, sebuah terapi berbasis peptida yang ia klaim dapat menghentikan pertumbuhan kanker dengan cara menargetkan sel kanker tanpa merusak sel sehat.
berbeda dengan kemoterapi atau radiasi. Pada tahun 1990-an, pemerintah AS mengajukan beberapa tuntutan hukum terhadap Dr. Steinlein, menuduhnya melakukan praktik medis ilegal dan menjual obat tanpa persetujuan FDA. Namun, banyak pasien dan keluarga pasien yang mendukung Dr. Steinlein. Mereka bersaksi bahwa pengobatannya telah menyelamatkan nyawa mereka setelah semua dokter angkat tangan terhadap penyakit mereka. Pikirkan ini, industri farmasi menghasilkan miliaran dolar dari pengobatan kanker. Jika ada obat murah dan efektif, apakah mereka akan kehilangan keuntungan yang besar? Apakah mungkin mereka lebih memilih mengobati kanker daripada menyembuhkannya? Sungguh sangat kejam, lebih mementingkan keuntungan daripada kesembuhan. Itulah beberapa penemuan ilmiah yang kontroversial di kalangan para ilmuwan dunia. Jadi yang menjadi pertanyaannya sekarang, apakah semua ini hanya teori konspirasi? Ataukah ada kebenaran yang tersembunyi? Beberapa orang berpendapat bahwa penemuan ini tidak benar-benar disembunyikan, hanya saja belum cukup diuji atau terlalu berbahaya untuk digunakan secara massal. Namun ada juga yang percaya bahwa kekuatan besar di dunia sengaja menahan inovasi demi keuntungan mereka sendiri. Coba kita bayangkan jika proyek Tesla itu berhasil, tentunya itu akan berdampak besar bagi kehidupan dunia. Tidak akan ada lagi yang namanya tagihan listrik, tidak akan ada lagi alasan baterai handphone Anda lowbat. Karena semua alat elektronik yang menggunakan tenaga listrik akan terus hidup selama alat itu tidak rusak. Tetapi di sisi lain, penemuan ini juga akan merugikan banyak pihak besar, seperti perusahaan listrik akan kehilangan pasar, karena tidak ada lagi orang yang akan menggunakan listrik dengan kabel. Dan perusahaan minyak dan batu bara akan mengalami penurunan permintaan secara drastis, serta pendapatan negara dari pajak energi akan berkurang secara signifikan. Oleh karena itu, banyak pihak besar yang tidak mendukung proyek Tesla ini, terutama mereka yang suka memakan pajak negara. Kemudian untuk teknologi anti gravitasi, jika ini berhasil maka industri minyak bumi dunia akan bergejolak karena permintaan pasar menurun secara drastis. Lalu untuk obat kanker, jika ini berhasil maka industri farmasi dunia akan mengalami kerugian besar, karena jika semua orang sehat, apa gunanya obat? Baiklah, mungkin itu saja pembahasan kita mengenai misteri penemuan ilmiah yang kontroversial yang hampir mengubah dunia. Jika Anda memiliki pendapat, Anda boleh memberikan komentar Anda di kolom komentar. Ya itu dia.